Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anggita Rifatul Aini, mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, sebagai salah satu peserta KKN Back to Village 3 dari kelompok 54. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan saya selama menjalani KKN. Kuliah kerja nyata atau yang sering didengar dengan KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan. Kegiatan KKN ini biasanya berlangsung selama 1 hingga 2 bulan di wilayah setingkat desa. Kali ini KKN UNED 2021 kembali diusung dalam bentuk Back to Village. Model KKN ini dilaksanakan di domisili masing-masing mahasiswa atau di luar domisili dengan alasan tertentu. Model KKN ini kembali diusung sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19. Terdapat 5 pilihan tematik program KKN, dan saya sebagai salah satu peserta KKN Back to Village ini memilih tematik inovasi teknologi atau informasi dalam penanganan COVID-19. COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang telah ditetapkan sebagai pandemi, yaitu suatu epidemi penyakit yang menyebar di dunia. COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekumpulan virus yang menyerang saluran pernafasan. Pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Penyebarannya yang sangat cepat telah menginfeksi jutaan penduduk dunia. COVID-19 ini sudah pasti menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat, tidak terkecuali di masyarakat Desa Kedaung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di mana desa ini merupakan tempat saya tinggal dan akan menjadi sasaran untuk kegiatan KKN saya. Keresahan ini sebenarnya dapat diminimalisir apabila masyarakat memahami pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh di masa pandemi, seperti yang selalu disosialisasikan oleh pemerintah sejak awal munculnya COVID-19. Imunitas tubuh ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan agar terhindar dari paparan COVID-19 karena sistem imunitas tubuh ini berperan dalam menghasilkan antibodi yang dapat melindungi tubuh dari virus, bakteri, dan patogen lainnya. Sayangnya, tidak banyak dari masyarakat yang benar-benar memahami hal ini. Oleh karena itu, untuk meminimalisir keresahan dan menjaga agar masyarakat tetap sehat, maka perlu dilakukan edukasi mengenai peran dan pentingnya imunitas tubuh beserta upaya untuk meningkatkannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh yaitu melalui konsumsi pangan fungsional yang memiliki aktivitas imunomodulator. Karena sifat ini dapat membantu tubuh mengoptimalkan fungsi imun melalui dinamisasi regulasi sel imun. Nah, salah satu contoh pangan fungsional yang memiliki aktivitas imunomodulator ini adalah virgin coconut oil atau VCO, yang merupakan produk berbahan dasar kelapa tua yang diproduksi dengan teknologi fermentasi. VCO ini mengandung asam laurat yang ketika dikonsumsi di dalam tubuh akan dirubah menjadi monolaurin, yaitu suatu senyawa yang bersifat antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Selain edukasi, nantinya pada kegiatan pengabdian ini juga dilakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan VCO dalam skala rumah tangga agar sasaran dari kegiatan ini dapat memproduksi secara mandiri. Tujuan dari program kerja yang akan saya laksanakan nantinya, yang pertama yaitu menambah wawasan sasaran mengenai pentingnya imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, memperkenalkan VCO sebagai pangan fungsional yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan dan pendampingan pengolahan VCO yang praktis dan mudah untuk dipraktekkan di skala rumah tangga. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yang pertama yaitu sasaran memahami pentingnya konsumsi virgin coconut oil atau VCO sebagai pangan fungsional yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, sasaran mampu mengolah VCO secara mandiri dan berkelanjutan, serta mengkonsumsi secara berkala sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
Pelaksanaan kegiatan ini yaitu, dilaksanakan selama 1 bulan dari 11 Agustus hingga 9 September 2021. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan ini dilakukan di minggu pertama, jadi di sini saya melakukan observasi, pendekatan, dan perkenalan dengan sasaran, serta pemantapan rencana program kerja yang akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan. Kemudian tahap pelaksanaan dilakukan dari minggu kedua hingga minggu keempat. Di minggu kedua ini, saya melakukan pemaparan program kerja dan materi kegiatan yang akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan kepada sasaran. Kemudian yang kedua, di sini saya melakukan pemaparan materi kepada sasaran. Jadi di minggu ini saya melakukan 2 kali pemaparan materi. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19, dan yang kedua yaitu upaya meningkatkan imunitas tubuh melalui konsumsi pangan fungsional VCO. Kemudian di minggu ini saya juga melakukan, penyusunan berita desa. Kemudian, di minggu ketiga saya juga melakukan pemaparan materi kepada sasaran tentang teknologi pengolahan VCO dan anjuran konsumsinya. Kemudian juga dilakukan penyusunan berita media dan juga dilakukan pelatihan dan pendampingan, pembuatan VCO dengan metode fermentasi spontan. Nah, berikut merupakan, pengolahan VCO. Jadi di sini VCO diolah dengan fermentasi spontan, yaitu, cara paling sederhana dengan hanya membutuhkan santan dari kelapa tua. Nah, dalam pengolahannya, kelapa parut yang telah disiapkan ditambahkan, dengan air sedikit demi sedikit untuk mempermudah pemerasan santan. Setelah dihasilkan santan, santannya ini nanti dimasukkan ke dalam suatu plastik, dan didiamkan selama 30 hingga 60 menit, sehingga terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan krim di bagian atas dan lapisan skim di bagian bawah. Krim yang telah dipisahkan dengan skim kemudian ditaruh di sebuah wadah dan didiamkan selama 24 hingga 36 jam. Sehingga akan terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan VCO di lapisan atas, kemudian blondo atau sisa protein di lapisan tengah, dan air di lapisan bawah. Nah, setelah terbentuk 3 lapisan seperti ini, dilakukan pemanenan VCO dengan cara menuangkan VCO yang ada di lapisan atas ke dalam botol yang telah dilapisi dengan kapas sebagai penyaring sehingga akan dihasilkan VCO yang jernih. Kemudian di minggu keempat ini juga dilakukan pemaparan materi tentang VCO sebagai peluang ide bisnis, kemudian dilakukan evaluasi melalui diskusi mengenai materi-materi yang telah disampaikan dan pelatihan yang telah dilakukan. Di sini disertai dengan tanya jawab kepada sasaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari sasaran. Kesimpulan dari kegiatan yang telah saya laksanakan selama 30 hari ini, yang pertama yaitu sasaran memberikan respon positif terhadap kegiatan yang ditawarkan dan mengikuti kegiatan dengan antusias, sehingga memberikan dampak positif terhadap kegiatan KKN sebagai wujud pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, sasaran menjadi lebih paham akan pentingnya imunitas tubuh di masa pandemi dan cara pengolahan VCO. Selain itu, sasaran juga mengetahui potensi VCO sebagai salah satu alternatif untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Baik, demikian kegiatan KKN yang telah saya laksanakan selama 30 hari. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan kebermanfaatan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Jember yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini, kemudian kepada dosen pembimbing lapang, Bapak Hadzikul Abror SSIMT, yang telah membimbing dengan memberikan masukan dan saran sehingga kegiatan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perangkat desa dan sasaran kegiatan yang turut berperan aktif dalam membantu mensukseskan kegiatan ini. Dan yang terakhir, terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman seperjuangan yang sudah berjuang bersama dalam melaksanakan rangkaian kegiatan KKN BTV 3 UNED 2021. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay healthy, and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.